Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefra Pramelia dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350008 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis tentang hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau wajib pajak. Pengertian pajak menurut ahli. Yang pertama, menurut Dr. Suparman Sumahamajaja, dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pendapatnya adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Smith, dalam bukunya The Economist Betekenis der Belastingen mengatakan pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Asas dan dasar hukum pajak. Self-assessment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Pajak. Dasar hukum pajak yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Lembaran Negara Nomor 126 TLN 3984, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, LN 127 TLN 3985. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Fungsi pajak. Menurut Mari Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang adalah alat instrumen penerimaan negara. Yang kedua, mendorong investasi, dan yang ketiga, redistribusi. Unsur pajak menurut Rahmat Sumitro adalah yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada undang-undang, yang ketiga ada pemungut pajak atau penguasa masyarakat, dan yang keempat ada subjek wajib pajak. Pajak berfungsi mengatur dalam tataran praktisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama positif, yaitu tax insentif, yaitu melalui pemberian kelonggaran-kelonggaran penghapusan, pengecualian, pengurangan, dan kompensasi. Yang kedua negatif atau desinsentif, yaitu melalui pemberian hambatan-hambatan pencegahan atas pemakaian atau pemasukan dan pemberatan-pemberatan khusus. Jenis dan ciri-ciri pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yang tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pajak atas kekayaan dan pendapatan. Yang kedua, pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum, kekayaan, dan barang. Yang ketiga, pajak yang bersifat kebendaan, dan yang terakhir pajak atas pemakaian. Berdasarkan titik pungutannya, menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak
Untuk menetapkan wajib pajak harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya. Kewajiban wajib pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau pajak yang dipungut secara berskala. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, atau pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya, terjadi penyerahan barang, pembuatan akta. Contoh, pajak pertambahan nilai (PPN), bea kos dan material, bea balik nama atau BBN. Teknis dan tarif pajak. Yang pertama, setoran pajak tahunan atau SPT. Laporan setoran pajak tahunan paling lambat tanggal 31 Maret, plus 6 bulan pemberitahuan. Pembayaran pajak terutang paling lambat tanggal 25 Maret. Yang kedua, denda. Keterlambatan laporan SPPT yaitu Rp100.000. Keterlambatan pajak terutang 2% dikurang bayar. Yang ketiga, kelalaian atas pajak terutang yang tidak dibayar. Pidana 1 tahun kurungan dan atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Sengaja atas pajak terutang yang tidak dibayar. Pidana 6 tahun kurungan dan atau 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atas PPh pasal 21 atau 26 tentang gaji, upah, HR, tunjangan lain sehubungan dengan jasa. Yang ketiga, dasar pengenaan. PPN tarif tunggal 10%, diubah dengan PP yaitu 5% sampai 15%. Saya setuju. PPN BM dengan tarif 10% sampai 75%. Saya 8. Yang keempat, PPh terutang. Berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang RI PPh atas penghasilan kena pajak atau PKP. Lapisan PKP. Lapisan PKP sampai dengan 25 juta. Dia 5%. Di atas 25 juta sampai 50 juta 10%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta 15%. Di atas 100 juta sampai 200 juta 25%. Dan di atas 200 juta 35%. Catatan. Di dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP besarnya adalah Rp2.880.000 untuk wajib pajak, Rp1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, Rp2.880.000 tambahan untuk seorang istri. Hanya seorang istri yang diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami. Rp1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang kelima, warisan yang belum terbagi sebagai wajib pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP. Contoh soal. Seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tahun pajak 2003 sebesar Rp88.640.000. Wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Perhitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut. Penghasilan neto 1 tahun adalah Rp88.640.000. Penghasilan tidak kena pajaknya Rp8.640.000. Penghasilan kena pajak Rp8 juta. Rp80 juta. Pajak penghasilan yang terutang. 5% dikali 25
juta adalah 1.250.000. 10% dikali 25 juta adalah 2.500.000. 15% dikali 30 juta adalah 4.500.000. Jumlahnya 8.250.000 rupiah. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.